Bismillah. Jadi saya akan coba bahas tentang berkas, kisi-kisi, serta soal yang telah dibuat oleh guru kelas 4, baik itu Pak Dery dan Bu Yati. Sejauh yang saya amati, kontennya itu nyaris sama, baik dari itu kisi-kisi ataupun konten soalnya. Dan saya akan coba sampaikan revisian terkait soal PKN ya, PPKN. Jadi ini saya sudah gabungkan semua kisi-kisi yang telah dibuat oleh Bu Guru dan Pak Guru kelas 4. Dimulai dari cek nomor soal, semuanya sudah lengkap. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terus 20. Kemudian bagian keduanya berarti dari 21, 21, 22, 23, 24, 25. Kita akan cross check dengan butir soalnya. Dimulai dari soal nomor 1 dan 2. Nah, di sini ada yang tuliskan di sini, indikatornya siswa mampu mempresentasikan keberagaman. As we know, kalau indikator itu biasanya langsung dengan kata kerja. Jadi ini ditiadakan. Jadi harusnya kemarin itu ini diedit lebih jauh lagi gitu. Jadi ini harus dihapus karena itu maksudnya tujuan pembelajaran, bukan indikator. Soal nomor 1 dan 2 itu tentang keberagaman Indonesia. Oke, nomor 1 tarian, nomor 2 tentang keseniannya. Jadi sudah betul. Kemudian nomor 3 itu pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Kalau di sini sepertinya masih masuk indikator pertama ya, jadi bukan indikator kedua gitu ya, karena indikator kedua menjelaskan pentingnya sikap persatuan. Jadi kalau nomor 3 ini kontennya bukan tentang sikap gitu ya, tapi item dari keberagaman. Ini seharusnya berarti di sini nomor 3 pada indikator di sini. Berarti indikator kedua itu tidak ada soalnya. Atau misalkan nanti kita cek apakah ada di soal yang lain untuk indikator ini. Karena indikator kedua itu tentang sikapnya ya, sikap persatuan dan kesatuan. Baik, sekarang jadi saya beri tanda ini ya. Kenapa tidak bisa ini? Oke. Kemudian nomor 4 di sini mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Oke, 4, 5, dan 6 dituliskan soalnya. Oke, nomor 4 ini bisa masuk. Kemudian nomor 5 keberagaman. Oke, 6 ya masih bisa masuk ya, 4, 5, 6. Jadi sudah betul sesuai dengan indikator yang terdapat pada kisi-kisi. Sekarang nomor 7. Nomor 7 itu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan kesatuan. Jadi rencana kegiatannya ya yang dirancang soalnya ya. Nomor 7, sebutkan satu bentuk kerjasama yang ada di sekolah. Melihat dari bentuk soal ini kan bagian A gitu ya. Kalau bagian A berarti seperti soal-soal di atasnya tidak didahului dengan kata tanya ya. Jadi ini berperbaikan. Bisa diganti misal salah satu bentuk kerjasama yang ada di sekolah begitu. Hanya saja ini sepertinya belum sesuai dengan indikator yang dicanangkan di sini ya. Tapi so far ya sudahlah, ini nomor 7. Kemudian nomor 8. Nomor 8 menemukan contoh sikap persatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Nomor 8, sebutkan contoh. Kembali lagi untuk bagian ini tidak didahului dengan kata tanya. Misal jadi begini. Yang ini juga tadi masih kurang, sekolah adalah begitu ya. Lalu satu contoh sikap persatuan lingkungan yaitu gitu ya, misal atau pakai adalah gitu. Jadi silahkan banyak pilihan kata yang lain.
Kemudian nomor 9, menjelaskan bentuk kerjasama dalam keberagaman. 9, menjelaskan bentuk kerjasamanya ya. Di sini manfaat saling menghargai dan menghormati. Manfaat nomor 9. Entahlah, tapi sebetulnya sih saya tidak begitu setuju dengan soal nomor 9 karena menurut saya tidak begitu berhubungan dengan nomor 9. Tapi nanti Pak Guru atau Bu Guru bisa jelaskan kenapa bisa menyampaikan memilih soal ini untuk indikator yang ini. Kemudian nomor 10 itu mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Nomor 10, di sini tidak muncul tentang keberagaman agamanya. Sementara kalau di sini kan di indikatornya tentang keberagaman agama ya. Jadi ini belum muncul. Lalu 11-nya sudah muncul. Kemudian nomor 12, mengetahui arti pentingnya menghargai keberagaman. Ini juga masih tipe ya, keberagaman. Nomor 12, cara menghargai keragaman. Oke, 13, ya, so far bisa. Kemudian nomor 14, mempresentasikan kerjasama dalam keberagaman. Oke. Siskamling adalah contoh kerja bakti yang berada di masih tipe ya, berada di ini filenya saya download langsung ya dari kiriman Pak Diri. Jadi ini belum tampilan yang memang belum di touch up apa-apa gitu, sehingga ya agar terlihat saja bagian-bagian mana yang memang perlu perbaikan. Siskamling adalah contoh kerja bakti yang berada di 14. Seingat saya ini untuk hasil akhirnya saya revisi menjadi Siskamling adalah contoh kerja bakti dalam bidang titik-titik gitu ya. Kemudian nomor 15, 15 masih tentang itu, memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Di bawah ini yang merupakan penerapan ayat tersebut. Di bawah mana Pak, Bu? Di bawah mana ini? Apakah ada di pilihannya? Ketika saya cek berkas soal yang tahun lalu, ini memang Bapak dan Ibu comot dari berkas tahun lalu, tapi ini bentuknya pilihan ganda, sehingga konten soalnya di bawah ini yang merupakan, jadi ada pilihannya. Sementara kalau ini kan dibentuk untuk jenis soal isian singkat, jadi tentu tidak nyambung ya gitu. Oke, ini 15. Kemudian nomor 16, siswa mampu menjelaskan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman. Contoh kerjasama ya, nomor 16. Nah ini salah satu, ini tipe bagian awal kalimat, salah satu kerjasama yang ada di lingkungan mana Pak, Bu? Lingkungan mana? Dijelaskan. Kemudian nomor 17, mengetahui pengertian hak dan kewajiban. Oke, 17, 18 sesuai. Lalu 19, memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Di sini dalam kehidupan masyarakat ya, nomor 19, hak mendapatkan kasih sayang adalah satu contoh hak di meskipun jawabannya di rumah ya, tapi saya kurang begitu setuju sih dengan soal ini. Sebetulnya hak mendapatkan kasih sayang adalah kasih sayang siapa aja harusnya. Biasanya kalau begini harusnya anak ya, misalkan hak mendapat kasih hak anak mendapat kasih sayang adalah salah satu contoh hak di jadi jelaskan ya subjeknya tuh siapa gitu. Jadi ini tuh kasih sayangnya tuh kasih sayang siapa gitu. Jadi masih rancu kalau menurut saya ini nomor 19.
Terus saya lupa atau apakah di berkas soal output yang sudah di-copy-nya apakah masih seperti ini gitu ya. Kalau masih seperti ini mungkin saya sudah keburu lelah untuk mencocokkan dan mencari referensi soal yang lain untuk soal yang ini. Kemudian nomor 20 juga masih sama, menghormati dan menasihati guru adalah cara ini kan jelas ya, nasihat guru gitu ya disampaikan. Kalau ini kasih sayang siapa kepada siapa gitu ya. Jadi tidak begitu sesuai kalau menurut saya. Baik, sekarang ke bagian B. Esai di sini nomor 21 itu contohnya tentang kerja bakti gotong royong. Nah, ini kebalikannya. Kalau dari bagian A itu Pak Guru menuliskan diawali dengan kata tanya, sebaliknya justru yang bagian B ini tidak diawali dengan kata tanya, begitu ya. Jadi di sini sebutkan manfaat gotong royong di lingkungan masyarakat, tidak pakai adalah. Misalkan berapa gitu ya yang harus disebutkannya si manfaatnya itu. Nah, memang sih bebas anak mau berapa aja begitu ya. Nah, lalu kalau misalkan ada anak yang jawab, lalu penilaiannya bagaimana begitu? Kalau misalkan ada 2 anak yang menjawab, si A menjawab hanya menuliskan 1 manfaat, kemudian si B menuliskan 2 manfaat, sehingga akhirnya Bu Guru Pak Guru memberikan nilai yang menuliskan manfaatnya 2 itu nilainya lebih banyak dibandingkan yang 1 gitu. Padahal yang menuliskan si anak A yang menuliskan 1 manfaat saja itu tidak sepenuhnya salah gitu. Jadi dia pun berhak untuk mendapatkan nilai seperti yang diberikan kepada anak lain yang menjawab dengan manfaat lebih dari 1. Kenapa? Karena di sini memang tidak disebutkan ya berapa banyak gitu ya. Jadi belum terukur begitu untuk soal ini, untuk penilaiannya, sehingga selalu sebaiknya itu dituliskan berapa banyak begitu ya yang harus dituliskan oleh anak-anak. Misal 2 gitu ya. Nah, sehingga ketika ada yang menulis 3, 4, ya tetap saja nilai maksimalnya seperti yang menuliskan 2 manfaat begitu ya. Adilnya kan seperti itu. Lalu nomor 22 itu contoh kerjasama dalam keberagaman. Ceritakan salah satu kerjasama yang pernah kamu lakukan. Ya bisa sih. 23 juga sama. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Jadi ini kan idealnya terhubungkan ya dengan materi persatuan dan kesatuan. Sehingga ini kan perumpamaannya sapu lidi. Nah, dalam pengamatan saya ini sebaiknya disampaikan begitu. Jadi jelaskannya itu bukan hanya menjelaskan si sapu lidinya tuh dengan kondisi yang tadi gitu ya, ketika 1 bagaimana, ketika banyak lidinya bagaimana, tapi kan harusnya terkait ya dengan persatuan dan kesatuan, karena kan di sininya juga tentang kerjasama dalam keberagaman. Jadi kalau di sini tidak muncul begitu koneksinya itu harus seperti apa. Jadi misal ditambahkan begitu, jelaskan hubungannya dengan kehidupan kerja sama, misal begitu. Jadi kan jelas begitu ya. Kemudian nomor 24, kita lihat di sini contoh hak dan kewajiban kehidupan masyarakat dengan benar. 24, tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban di lingkungan mana? Ini lingkungan mana lagi? Pak Abu, lingkungan mana? Lingkungan pasar. Maaf ya. Jadi harusnya lebih detail di sini lingkungan mana gitu. Kemudian 25, perbedaan hak dan kewajiban. Jelaskan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Ini kan disampaikan nih, kehidupan masyarakat atau lingkungan masyarakat. Sementara yang ini tidak tersampaikan ya. Jadi begitu hasil analisa saya terkait kisi-kisi dengan konten soal PTS-nya. Nah, saya tugaskan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk memperbaiki kisi-kisinya
tadi begitu ya, ketika indikator itu diawali dengan kata kerja, jadi siswa mampu begitu-begitunya itu dihapus ya. Kemudian ada yang tipe-tipe, tolong dicek ulang begitu. Lalu kalau dilihat dari distribusi soal, sepertinya ini kurang seimbang ya, karena di sini ada 3 indikator yang hanya 1 soal, sementara yang lain ada yang 3 soal begitu ya. Jadi next time untuk penyusunan kisi-kisi bisa lebih proporsional lagi distribusinya. Jadi langkahnya memang ketika membuat soal itu awalnya adalah kisi-kisinya dulu. Ya, jadi misalkan pertama untuk indikator ini 2 soal ya. Jadi Bu Guru Pak Guru cari soal-soal tentang indikator ini lalu simpan di sini nomor 1 dan 2. Kemudian indikator selanjutnya tentang ini, cari soal tentang ini. Tuliskan di bagian bawahnya. Indikator selanjutnya cari soal tentang itu, sambungkan lagi. Kan lebih terurut ya akhirnya nanti hasilnya tuh. Jadi mudah-mudahan bisa ada progres untuk penyusunan soal selanjutnya ya. Ini untuk PKN.